Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Sekar Pramesti dan saat ini saya akan membahas mengenai fitur dan modul pada System Analysis and Program Development atau dikenal dengan SAP. Yang pertama, pengertian dari System Application and Product Development sendiri yaitu merupakan software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan seluruh kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Atau dalam arti kata lain, merupakan suatu aplikasi bisnis yang digunakan untuk mengolah data yang dimiliki oleh suatu bisnis dalam rangka mengelola semua sumber daya yang dimiliki, yang tentunya memiliki tujuan yaitu mendapatkan kondisi yang ideal pada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya System Application and Product Development. SAP merupakan suatu software yang cukup rumit, dan karena kerumitannya dibutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkan software ini, dimulai dari pembelian, lalu biaya instalasi, lalu konsultasi, dan yang terakhir yaitu pembayaran lisensi secara berkala yang dilakukan per tahun. Lalu pengguna System Application and Product Development, pertama kali SAP digunakan yaitu oleh PT Krakatau Steel yaitu pada tahun 90-an. Lalu setelah itu diikuti oleh PT Astra, yang mana keduanya merupakan bisnis yang bersaing secara global. Dan karena kemudahan dan keefektifannya, banyak perusahaan lain pun yang turut menggunakan software ini, termasuk perusahaan Daihatsu, Pertamina, Telkomsel, Aqua, Bluebird, dan masih banyak perusahaan lainnya. Lalu tujuan implementasi dari SAP pada perusahaan yaitu yang pertama, peningkatan respon terhadap tren pasar yang terus berubah-ubah. Hal ini lebih ke kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berubah-ubah mengikuti zamannya. Lalu yang kedua yaitu peningkatan layanan konsumen. Yang ketiga yaitu peningkatan konsistensi pada perusahaan. Dengan adanya SAP, maka semua kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keuntungan dari penggunaan software SAP sendiri ini yaitu SAP mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, juga mendukung integrasi proses bisnis perusahaan-perusahaan besar, dan yang terakhir yaitu semua informasi yang tersimpan pada software SAP dapat diakses oleh bagian-bagian organisasi yang membutuhkan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dalam penggunaan software SAP, yaitu harga pembelian atau license SAP yang relatif mahal, dan yang kedua yaitu dalam pengimplementasian SAP, perusahaan harus menyediakan SDM atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola software tersebut. Peran SAP dalam persaingan bisnis yaitu yang pertama, integrasi antar modul yang menjadikan pengelolaan data menjadi lebih mudah, karena pada saat terjadi perubahan data pada satu modul, maka modul yang lain akan menyesuaikan secara otomatis. Hal ini sangat bermanfaat bagi real-time processing, yang mana dapat menghasilkan laporan yang akurat dalam waktu yang relatif cepat. Yang kedua yaitu transparansi data, di mana setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan data dapat melihat secara keseluruhan data yang ada, meskipun data-data tersebut diubah atau diinput oleh orang lain. Lalu memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan pelanggan. Penerapan SAP di Indonesia yaitu saat ini mulai banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan software SAP karena keefektifannya, dan software tersebut juga telah mentransformasikan beberapa perusahaan menjadi perusahaan yang besar dan tangguh untuk bersaing di pasar global. Yang kedua yaitu modul controlling, yaitu modul yang mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Modul ini juga lebih condong membahas mengenai internal accounting. Lalu perbedaan modul controlling dengan financial accounting yang sebelumnya yaitu modul financial accounting lebih berfokus pada pelaporan anggaran keuangan secara keseluruhan perusahaan, sementara modul controlling lebih berfokus pada perencanaan biaya atau budgeting, monitoring aliran keuangan, planning anggaran setiap divisi atau area, sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail.
Yang ketiga yaitu modul sales and distribution, yaitu modul yang digunakan perusahaan untuk mendukung setiap kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya, mulai dari pembelian, penjualan, pengiriman, sampai penagihan. Modul tersebut juga mencakup pencatatan pemesanan dan pengiriman yang lebih terjadwal. Hal ini juga berarti semua proses bagaimana dan di mana produk akan dikirim, lalu bagaimana konsumen harus membayar suatu produk juga diatur dalam modul tersebut. Yang keempat yaitu modul Human Capital Management. Area fungsional dari modul ini yaitu perekrutan, hiring, pelatihan, penggajian, dan juga benefit. Tapi tidak hanya sampai perekrutan, pada modul ini juga terus berlanjut pada pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, penggajian, serta juga promosi karyawan. Sehingga pada modul ini sangat penting dan sangat bertanggung jawab pada kualitas SDM yang suatu perusahaan miliki. Yang kelima yaitu modul Production Planning, yaitu modul yang membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Dalam modul Production Planning ini berkaitan erat dengan informasi mengenai produksi, dan disinilah produksi dijadwalkan dan direncanakan, dan seluruh aktivitas produksi dicatat. Yang keenam yaitu modul Materials Management, yaitu modul yang digunakan untuk mengelola inventaris suatu perusahaan. Pengelolaan material yang baik akan memberikan keunggulan bersaing atau competitive advantage pada suatu perusahaan. Seperti yang pertama yaitu tingkat ketersediaan material yang optimal. Yang kedua yaitu pemilihan vendor atau supplier terbaik. Dan yang terakhir yaitu perencanaan kebutuhan material yang baik dan terotomatisasi melalui sistem. Yang ketujuh yaitu modul Quality Management, yaitu modul yang bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Modul Quality Management mencakup 3 bidang yang berbeda. Yang pertama yaitu pemberitahuan, yaitu pemberitahuan dan pencatatan masalah yang diidentifikasi oleh pelanggan mengenai suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu inspeksi, yaitu pemeriksaan kualitas terhadap suatu produk. Yang ketiga yaitu pelaporan. SAP menjadikan sebuah laporan untuk tim manajemen mutu. Laporan seperti cacat material atau produksi ini akan ditindaklanjuti. Yang kedelapan yaitu modul Customer Relation Management. Modul tersebut merupakan salah satu modul utama dalam organisasi yang menangani penanganan pelanggan secara efektif dan efisien. Hal ini juga mencakup permintaan dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah-berubah. Dalam modul Customer Relation Management ini juga membantu untuk selalu memperbaiki semua kualitas dan kinerja perusahaan seperti kualitas servis, menyelesaikan masalah tepat waktu, dan juga meningkatkan hubungan yang baik. Yang kesembilan yaitu modul Plant Maintenance. Modul tersebut memungkinkan perencanaan untuk pemeliharaan mesin-mesin, pemeliharaan sumber daya, sehingga gangguan peralatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan produksi dapat diminimalisasi. Proses perawatan equipment ini sangat vital dan sangat penting, karena jika suatu equipment mengalami kerusakan, maka otomatis proses produksi akan terhenti, sehingga dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa banyak kerugian yang terjadi akibat kerusakan mesin tersebut. Sekian presentasi dari saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih.